berbagai aktivitas di hari ini. Semoga menjadi hari yang juga menyenangkan dalam segala hal ya. Nah, pendengar, saya menemani Anda dalam dialog lintas Makassar pagi dengan topik dialog cukai rokok naik lagi. Ya, ini yang untung siapa ya? Ya, pendengar, cukai rokok naik lagi dan kita sudah bersama dengan Bapak Kakanwil Bea Cukai Sulawesi Selatan, Bapak Nugroho Wahyu Widodo, bersama dengan kami di kesempatan pagi hari ini. Dan upaya untuk penguatan kualitas kesehatan masyarakat ini memang terus dilakukan pemerintah melalui berbagai instrumen kebijakan. Salah satunya menaikkan bea cukai rokok sebesar 12% ya. Tentu hal ini kembali akan menimbulkan, ya mungkin bagi kalangan perokok aktif ini dikeluhkan ya, naiknya harga cukai rokok ini karena berimbas juga dengan harga kenaikan rokok perbungkusnya. Nah, pendengar, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi Selatan Bapak Nugroho Wahyu Widodo bersama dengan kami saat ini via Zoom. Kami informasikan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, silahkan nanti di 0821 3333 9440 ya. Kami juga bisa Anda saksikan di YouTube RRI Makassar ya, dan juga di Facebook RRI Makassar. Nah, pendengar, bersama dengan Bapak Nugroho Wahyu Widodo, Kepala Kanwil Bea Cukai Sulawesi Selatan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya yang di RRI? Alhamdulillah sehat, mudah-mudahan Pak Nugroho juga demikian ya, Pak ya. Alhamdulillah, saling mendoakan, saling menguatkan. Baik, untuk kebaikan kita bersama. Baik, amin ya rabbal alamin. Ya, Pak Nugroho, ini berbicara mengenai penghujung tahun ini ya. Penghujung tahun 2022, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan kenaikan bea cukai, kenaikan cukai rokok ya. Nah, ini 12% ya. Ini 12% ini apakah akan berpengaruh terhadap juga kenaikan harga rokok, dan apakah juga ini akan menambah penerimaan negara ya dengan kenaikan cukai rokok ini, Pak Nugroho? Iya, baik Mbak Dani. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh pendengar RRI yang berbahagia. Mudah-mudahan semuanya sehat, juga dengan teman-teman di RRI. Jadi Menteri Keuangan sebagai wakil negara menaikkan cukai rokok sebesar 12% untuk tahun 2022. Sebenarnya 12% ini tarif yang sangat moderat ya, tarif yang sangat biasa gitu. Karena memang dengan pertumbuhan ekonomi, kemudian melihat hal yang lainnya, inflasi dan lain-lain, maka ketemu angka 12% itu juga khususnya untuk menurunkan produksi rokok gitu. Jadi memang rokok kan kita semua tahu bahwa itu sangat berpengaruh kepada kesehatan manusia. Walaupun memang di balik itu ada penerimaan negara gitu, tetapi lebih diutamakan kesehatannya. Memang dengan adanya kenaikan cukai, diharapkan memang yang rokok semakin turun gitu. Khususnya prevalensi itu perokok ya, perokok untuk anak-anak ini yang kita khawatirkan. Karena anak-anak mulai 10 tahun hingga 18 tahun itu lebih dari 10% sudah merokok. Ini kan mengkhawatirkan kita selaku orang tua gitu ya. Nah, oleh karena itu memang akhirnya untuk rokok itu dinaikkan agar uang jajannya nggak cukup gitu, untuk beli rokok. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Baik. Nah, ini kalau kita berbicara mengenai harga rokok yang naik ya, harga rokok juga akan berimbas kenaikan. Tapi ketika misalnya ini kan cukai rokok ini kan beberapa tahun yang lalu juga mengalami kenaikan, Pak ya. Nah, apakah sebenarnya dengan pembelajaran tahun-tahun sebelumnya, apakah memang ini berpengaruh terhadap penjualan harga rokok di masyarakat dengan kenaikan cukai rokok ini? Karena salah satu komponen dari harga rokok itu cukai rokok. Baik. Jadi dari harga rokok itu misalnya satu bungkus 20.000. 20.000 itu terkandung cukai rokoknya di situ. Baik. Gitu. Jadi untuk harga 20.000 itu
cukai rokoknya itu dan pajak-pajak itu sekitar 60-65%. Jadi kalau ada harga rokok 20.000, itu 13.000-nya untuk negara. 13.000-nya itu untuk negara ya? Ya, Baik. jadi misalnya tahun ini naik 12%, 12% kali 13.000 itu nanti menjadi harga kenaikan rokok untuk tahun berikutnya. Belum tambah keuntungan dan sebagainya dari perusahaan, sehingga pasti akan mempengaruhi, pasti naik. Kalau naiknya pasti naik. Belum dengan keuntungan dan lain-lainnya saja pasti sudah naik, karena komponen dari harga rokok yang termasuk cukai tadi, cukainya sudah naik. Kalau nggak dinaikkan, ya pasti kan nggak mungkin. Nggak mungkin, ya. Baik. Tapi apakah ini cukup membuat efektif menurunkan tingkat perokok di Indonesia, Pak Nugroho? Jadi ini kan secara kajian ilmiah ya, bukan cuma di Indonesia, juga di dunia, bahwa salah satu untuk pengendalian itu dengan mengenakan cukai. Baik. Jadi semua barang-barang yang berbahaya, ada eksternalitas, istilahnya di Undang-Undang Cukai itu ada eksternalitas negatifnya, itu layak dikenakan cukai. Nah, salah satunya rokok, minuman keras, itu kan ada aspek negatifnya ya, itu dilakukan dengan cukai agar yang mengkonsumsi hanya sedikit, nggak semuanya bisa mengkonsumsi dengan harga yang tinggi begitu. Dan memang cukup efektif, karena dari tahun lalu sudah dengan kenaikan cukai itu ada penurunan sekitar 3%. Jadi memang tiap tahun itu diharapkan sekitar 1-3% itu produksi rokok turun. Baik, gitu. Produksi rokok yang turun ya 3%. Ya. Baik, saya ke pendengar. Perokoknya juga turun. Perokoknya juga turun. Contoh teman saya sendiri. Begitu dia bilang, pokoknya kalau harga menyentuh 20.000 saya berhenti rokok aja. Dan bener-bener berhenti. Baik, ya kita berharap seperti itu ya. Masyarakat Indonesia ini banyak yang miskin, ya jangan tambah miskin juga dengan harga rokok yang naik. Baik, saya ke pendengar yang ingin bergabung di 082133339440 ya. Dan untuk penerapannya Pak Nugroho ya, pemerintah sudah menetapkan tarif cukai tembakau ini naik di tahun depan sesuai Permenkeu. Bagaimana rencana penerapannya? Tapi kita terima dulu penelpon yang ingin bergabung di pagi hari ini. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa Pak? Samsul Bahri. Ya, silakan Pak. Saya kira apa yang dikatakan Pak Nugroho itu perhitungan yang memang mungkin sudah terjadi, karena ini kan persoalan sudah terjadi, sudah dinaikkan, sehingga apapun yang dikatakan pemerintah pasti benar. Tetapi menurut saya, jujur, saya juga peneliti masyarakat. Kalau saya melihat itu rokok memang tersedia dijual itu untuk masyarakat. Artinya dinaikkan tadi, bincang-bincang di RRI tadi Pro 1 dari pagi, katanya kalau dinaikkan sampai 500. Jujur, saya perokok besar berat, biar 1 juta saya beli rokok itu. Jadi memang artinya sekarang begini, kita berandai-andai saja. Pak Nugroho mudah-mudahan dengar. Kita berandai-andai. Kalau itu rokok yang diproduksi tidak ada yang beli, apa pemerintah tidak resah dengan tenaga kerja? Pasti kan itu untuk tenaga kerja. Betul. Yang persoalan itu. Nah sekarang kalau mengkambing hitamkan masyarakat bahwa ini, saya kira tidak perlu. Pemerintah apapun yang ditetapkan kita ikut. Kita ini orang anak bangsa, pasti ikut. Nah, tidak mungkin kita protes. Sedangkan belum diberlakukan, itu kita protes. Ya namanya aja protes. Ya, karena namanya ada negara demokrasi kan pasti ada pasti ada aksi. Tetapi kalau sudah ditetapkan, ngapain kita mau? Cuma ini kita perdebatan biasa saja, ini tidak ada masalah. Tidak perlu sebenarnya diperdebatkan, naikkan aja. Pak Samsul Bahri. Nah, sekarang saya kembali ke kita mau cegah kesehatan. Kan belum ada indikasi bahwa merokok itu anak-anak merokok begitu merusak. Saya jujur, saya bilang, saya pribadi, saya dari kelas 6 SD merokok. Tetapi saya tidak pernah dampak negatifnya rokok, tidak pernah, kecuali sebenarnya berdampak itu di keuangan luar biasa. Saya tiga bungkus satu hari kalau waktu saya merokok. Tapi 2020 saya berhenti merokok Desember. Tapi kalau masalah ekonomi sebenarnya memang terasa. Tetapi kan apa artinya itu kalau hati yang sakit kita tidak merokok, kan pasti orang tidak enak. Kalau memang sudah hobi. Ada tadi juga yang mengatakan bahwa dikurangi nikotinnya. Kan kalau dikurangi nikotinnya itu kan
Ada apalah sih artinya rasanya kalau orang tidak merokok tidak ada rasa, sama kalau kita makan tidak ada garam. Baik, Pak Samsul Bahri. Sekarang menurut Ini saya suara-suara begini, dari perokok berat ini. Artinya tidak apa-apa lah, berlakukanlah, naikkanlah cukai setinggi-tinggi mungkin untuk income negara. Yang penting sekarang jangan selalu mengkambing hitamkan masyarakat bahwa ini dan apa namanya, artinya ini barang dua dadu yang berbeda. Satu, kepentingan negara mau mendapat pendapatan dari rokok, tetapi melarang masyarakat merokok. Artinya kalau melarang berarti kan tidak terjual. Atau ada ke tempat lain menjual rokok itu kecuali di masyarakat Indonesia. Kalau memang itu rokok di ekspor ke luar negeri, jangan diedarkan di Indonesia supaya orang tidak merokok. Baik, Pak Oke, Samsul saya kira Bahri. itu untuk sementara. Saya kira ini suatu dilema bagi pemerintah. Jangan selalu mengkambing hitamkan masyarakat lah. Kalau ada apa-apa, buatlah persoalan, buat dengan tenang. Kita yang perokok itu yang silakan merokok, yang tidak merokok ya nonton, jangan kritik orang. Karena pasti kan dia namanya nikmat. Dan narkoba saja Pak yang dilarang, sudah ada aturan undang-undangnya, itu tetap lancar di Indonesia. Kenapa bukan itu yang diberantas? Kenapa rokok menjadi masalah? Kenapa bukan narkoba, minuman keras? Kita tahu minuman keras yang ada di hotel-hotel itu luar biasa. Itu kalau dicolok rokok itu menyala. Apa tidak paru-paru masyarakat itu beredar di hotel ya? Baik, Pak Samsul Bahri. Oke, kasih. Terima kasih. Ya, Pak Samsul Bahri, terima kasih. Ini suara-suara dari perokok berat ini, Pak Nugroho. Ya. Pak Samsul, terima kasih. Jadi memang kita bukan mengkambing hitamkan masyarakat, tetapi kenaikan cukai itu selalu memperhitungkan 4 pilar. Yang pertama kesehatan pertama memang. Yang kedua buruh, yaitu tenaga kerja yang bekerja dari sektor rokok itu memang luar biasa banyaknya. Itu pasti diperhitungkan juga. Kemudian yang ketiga dari perindustrian, kita juga memperhitungkan dari berlakunya industri dan pertumbuhan ekonomi ya. Yang keempat baru penerimaan negara. Nah itu harus seimbang antara 4 pilar itu. Jadi kalau kenapa hanya 12%? Kenapa tidak lebih tinggi lagi? Orang yang pro kesehatan, yang anti rokok maunya rokok kita sebungkus 100.000. Seperti yang di Singapura, sebungkusnya 150.000. Tapi kita tidak. Untuk menyeimbangkan itu, maka tetap naik, tapi naiknya sangat moderat. Ya, istilahnya moderat. Ya, Pak Samsul Bahri, terima kasih. Jadi kita nggak mengkambingkan masyarakat. Jadi memang tadi saya contohkan, teman saya itu pejabat di Bea Cukai. Ya artinya dari segi pendapatan lumayan lah gitu ya. Tapi dengan naik rokok dia udah saya berhenti aja deh. Nah diharapkan makin banyak orang yang sadar untuk kesehatan. Memang sebagian juga kemarin nambah BPJS juga dari cukai rokok gitu ya. Jadi memang kita akui kemanfaatannya, kemudian dari penerimaan negara juga luar biasa. Dan tahun depan itu beban cukai yang dibebankan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai itu 193 triliun. Baik. Itu bukan itu, Pak Dani. Itu pendapatan dari cukai rokok ya. Baik. Ya, Nah, Pak Samsul Bahri ini tadi mengatakan dari kelas 6 SD sudah merokok, tapi tidak ada efeknya. Nanti kita akan bahas dari sisi masalah kesehatan Pak Samsul Bahri sebenarnya. Kapan ya orang baru merasakan efek dari rokok itu? Ini nanti baru kita akan bahas di sesi yang selanjutnya, Pak Nugroho. Ya, ini seperti ini. Pemerintah memang sudah menetapkan ya tarif cukai tembakau ini dan bagaimana sebenarnya rencana penerapannya, Pak? Apakah sudah memang ini di masyarakat sudah beredar harga rokok Rp20.000 atau seperti apa? Atau nanti tahun 2022 Pak ditetapkan seperti itu direalisasikan? Ya, jadi mulai tanggal 1 Januari tarif ini sudah mulai berlaku. Baik. Tetapi memang untuk rokok yang diproduksi di tahun 2021 ya, yang cukainya masih pakai cukai 2021 masih boleh dijual sampai tanggal 31 Januari 2022. Jadi memang nanti di awal tahun itu masih beredar rokok-rokok tahun 2021. Jadi cukainya berarti masih mengikuti 2021 begitu. Tetapi memang untuk rokok yang baru dibuat mulai 1 Januari sudah berlaku tarif yang naik 12%. Gitu. Baik. Jadi nanti kalau rokok-rokok yang produksi 2021 itu masih bisa
dijual ya Jual. nanti di 2022 dengan harga yang sama. Nah, untuk tarif cukai yang naik ini pasti harga rokok naik. Nah, ini Betul. kalau peredaran rokok ilegal. Nah, ini juga yang biasa ya membahayakan juga ya Pak Nugroho. Kalau Ya, cukai rokok ya. naik ada yang memanfaatkan juga ini untuk menjual rokok-rokok ilegal. Nah, ini bagaimana nih Pak Nugroho? Ya, jadi memang harus bersamaan dengan kenaikan cukai itu, jajaran kami harus sangat efektif memberantas cukai ilegal agar fair dari para pembuat rokok yang membayar cukai secara legal itu terlindungi. Ya, oleh karena itu kami di Sulawesi bagian selatan bekerja dengan Pemprov, Pemkot, Pemkab Sulawesi bagian selatan, yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara, terus mengencarkan operasi rokok ilegal bersama-sama. Jadi kami menggandeng teman-teman dari Satpol PP ya, ini untuk terus, karena tenaga kami juga sangat sedikit, tenaga bea cukai di Sulawesi bagian selatan, maka kami menggandeng stakeholder yang lainnya untuk sama-sama memberantas. Kenapa? Karena dari cukai itu nanti juga untuk gaji para pegawai itu gitu. Jadi kalau tidak mau memberantas, nanti gajinya akan berkurang gitu, karena pemasukan dari cukai berkurang. Makanya dengan kesadaran itu alhamdulillah seluruh mulai dari Pak Gubernur, Pak Wali Kota, Bupati seluruh Sulawesi bagian selatan mendukung kami untuk selalu memberantas cukai ilegal agar pemasaran rokok yang legal tumbuh. Otomatis kalau perokok ilegalnya tumbuh, penerimaan negaranya juga tinggi. Nah, itulah nanti kita gunakan untuk kesehatan masyarakat, untuk pembangunan jalan, untuk rumah sakit, untuk sekolah, dan lain-lainnya juga dari situ. Karena penerimaan cukai yang hampir 200 triliun itu kan lebih dari 10% dari pendapatan negara, dari penerimaan negara. Artinya jumlah sangat besar. Dan itu semuanya untuk pembangunan di Indonesia. Begitu, Pak Dhani. Baik. Nah, rokok ilegal ini seperti apa sih rokok ilegal? Nah, kalau kita misalnya mau membandingkan gitu ya, rokok yang tidak ilegal, rokok yang ilegal itu gimana, Pak? Nah, itu kami selalu mengajak teman-teman di Satpol PP dulu dan masyarakat. Kita selalu penyuluhan ya, istilahnya kita penyuluhan ke warung-warung dan sebagainya. Pertama, kalau rokok itu tidak menggunakan pita cukai, itu pasti ilegal. Jadi ada rokok, tidak ada ditempeli pita cukai, itu pasti ilegal. Karena dia nggak bayar pajak dan nggak bayar cukai sama sekali. Yang kedua, rokok yang ditempeli pita cukai palsu. Nah, ini memang perlu keahlian. Baik. Oleh karena itu, seluruh Satpol PP kami didik untuk mengidentifikasi pita cukai yang palsu itu seperti apa. Gitu. Yang ketiga, rokok yang ditempeli pita cukai bekas. Ya, jadi ada yang orang memang sengaja ngumpulin pita cukai itu. Jadi dilepas pelan-pelan agar nggak sobek gitu. Nah, itu nanti ditempelkan lagi. Nah, ini juga ilegal. Gitu. Jadi memang kreatif ya. Kemudian rokok SKM. SKM itu yang dibuat dengan mesin, tapi cukainya ditempeli dengan cukai SKT yang diproduksi dengan tangan. Jadi seperti yang di Maros, yang di Bulukumba, itu mereka memproduksi rokok yang dilinting pakai tangan. Nah, yang dilinting pakai tangan ini kenaikan tarifnya sedikit, Pak Dhani, cuma 4,5%. Kalau cukai yang SKM yang dengan mesin, kenaikan cukainya 12% lebih, karena memang dia digunakan mesin. Menyerap tenaga kerja cuma sedikit gitu ya. Nah, untuk yang SKT kenaikannya cuma 4,5%, karena agar menciptakan lapangan kerja gitu. Nah, sehingga kalau kenaikan yang cuma 4,5% itu ditempelkan di yang 12%, berarti kan ada manipulasi itu gitu. Jadi rokok SKM ditempeli pita cukai SKT itu juga ilegal. Jadi ada 4 kriteria cukai ilegal. Nah, itu terus kita sosialisasikan kepada teman-teman Satpol PP Sulawesi bagian selatan maupun kepada masyarakat, sehingga masyarakat sebaiknya tidak menerima. Jadi kalau ada yang menawarkan ini cukai rokok murah kok. Nah, ini kalau rokok murah dikhawatirkan hampir pasti kalau rokok harganya lebih rendah dari harga cukainya pasti ilegal, kan begitu. Misalnya cukainya aja tadi kan 13.000 untuk yang SKM, untuk yang perusahaan besar ya, rokok dijual cuma 8.000. Nah, ini kan pasti nggak mungkin gitu ya. Jadi memang harus hati-hati. Nah, kalau ada yang jual begitu, tolong laporkan kepada kami Bea Cukai ataupun Satpol PP, nanti kita operasi bersama-sama. Tapi ini tentunya dari tahun ke tahun memang Bea Cukai bagian selatan Sulawesi apakah pernah juga banyak menemukan nih rokok-rokok peredaran rokok ilegal? Masih banyak. Jadi memang karena keuntungannya yang cukup besar ya.
misalnya tidak bayar cukai saja itu sudah bisa untung, Mhm. gitu ya. Maka dengan bayar cukai jadi kadang dia masih bisa untung, apalagi nggak bayar cukai, itu untungnya masih berlipat-lipat. Makanya orang masih mencoba untuk mengedarkan rokok ilegal. Ini Baik. suatu keniscayaan gitu. Oleh karena itu kami terus operasi baik di hulu sampai hilir. Hulu itu di tempat produksi rokok, yaitu di sebagian besar memang di Jawa. Kemudian juga tempat-tempat produksi yang ada di Sulawesi bagian selatan. Ya, tetapi kita yakinkan agar teman-teman produsen rokok kita tetap patuh dan yang legal saja gitu ya, daripada berurusan dengan hukum, karena itu pidana. Yang memasukkan rokok ilegal itu pidana. Makanya kami akan proses secara pidana. Baik. Nah, kita sudah menemukan cukup banyak selama 2021 sudah lebih dari 5 juta batang. Itu artinya sudah menyelamatkan keuangan negara lebih dari 5 miliar ya. Jadi ini terus kita operasi terus rokok ilegal ini agar yang legal tumbuh dan mereka bisa nyaman dengan pasar yang ada. Nah, kita sebagai pemerintah harus menjamin orang-orang yang berusaha secara legal harus kita lindungi, kita kembangkan agar mereka juga bisa menghidupi masyarakat, menambah tenaga kerja, dan otomatis mereka juga membayar pajak dengan baik. Begitu, Mbak Lani. Baik, tadi mungkin perlu ditekankan ini untuk penerapan Permenkeu cukai rokok ini apakah aspek apa saja yang diperhatikan, Pak? Oke, yang pertama sekali lagi untuk menurunkan prevalensi perokok, khususnya perokok anak-anak. Perokok Jadi, anak-anak ya, baik. Ya, karena perokok anak-anak itu lebih dari 10, masih 12%, diharapkan turun sampai 8% prevalensi perokok anak-anak. Kemudian kedua dari aspek kesehatan. Itu artinya yang kesehatan ya, prevalensi rokok itu ada kesehatan. Yang kedua dari segi tenaga kerja dan industri. Jadi kalau dari tenaga kerja itu kita masih memperhitungkan mereka agar tidak ada PHK besar-besaran, sehingga terutama yang yang SKT, sigaret protek tangan yang dilinting pakai tangan itu kenaikannya sangat kecil, ya rata-rata cuma 4,5%. Bahkan tahun lalu nggak naik ya, tahun lalu SKT nggak naik dalam rangka untuk tetap mempertahankan tenaga kerja. Kemudian yang ketiga juga terkait dengan penerimaan negara. Ini juga pasti dengan adanya penerimaan negara yang cukup besar dibebankan kepada Direktorat Jenderal Bea Cukai atau negara ini juga untuk pembangunan cukup besar. Otomatis kenaikan tarif itu juga pasti akan mempengaruhi penerimaan negara yang ada peningkatan. Jadi tahun ini 178 triliun menjadi 193 triliun pada tahun 2022. Gitu. Baik. Nah, dari Bea Cukai Sulawesi bagian selatan ini targetkan ini sebenarnya untuk penerimaan cukainya ini berapa besar, Pak? Kalau di Sulawesi bagian selatan, karena memang awalnya di kita itu hanya daerah pemasaran ya, bukan daerah produsen rokok. Ya. Tapi alhamdulillah 2-3 tahun ini sudah tumbuh perusahaan rokok, karena seperti kita tahu di Sopeng, itu kan penghasil tembakau ya, Sinjai penghasil tembakau juga. Nah, daripada mereka dijual ke luar Jawa, keluar Sulawesi, tapi kemudian secara keekonomisan mereka masih sangat bagus untuk diproduksi di sini, maka mulai 2-3 tahun ini tumbuh perusahaan-perusahaan rokok di Sulawesi bagian selatan. Alhamdulillah tahun ini kita sudah 40 miliar lebih menerima cukai dari perusahaan rokok di Sulawesi bagian selatan, antara lain di Sopeng, kemudian di Maros, di Bantaeng ya, sama Bulukumba. Ini ada beberapa perusahaan rokok yang sudah mulai menggeliat. Nah, artinya kalau terus kita berantas yang ilegal, mudah-mudahan teman-teman pengusaha rokok di sini makin tumbuh baik dan otomatis juga akan menambah penerimaan negara di Sulawesi bagian selatan. Mudah-mudahan tahun depan saat targetnya lebih dari 60 miliar, mudah-mudahan bisa kita dapatkan dari penerimaan rokok kita. Jadi targetnya ini tercapai ya tahun ini di penghujung tahun, Alhamdulillah. Pak? Alhamdulillah tahun ini kita tercapai. Target kita cuma sekitar 27 ya. Dengan adanya 40 berarti kita sudah lebih dari 150% kita mencapai target dari tahun 2021. Baik, Pak Nugroho sebagai closing statement silahkan Pak Nugroho di session kita. Baik, yang pertama saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, tolong hanya mengkonsumsi rokok yang ilegal saja. Kalau Anda belum bisa berhenti merokok, konsumsi rokok yang legal. Baik. Nah, itu yang paling penting, karena dengan Anda mengkonsumsi rokok yang legal, Anda adalah pahlawan-pahlawan negara, karena Anda menyumbang
penerimaan yang sangat besar. Ya, kemudian yang kedua, kalau Anda mengkonsumsi rokok yang ilegal, saya ingatkan karena itu pidana, itu yang pertama. Yang kedua, rokok ilegal itu dibuat dengan tembakau-tembakau yang kualitasnya juga jelek. Untuk mengejar agar dia bisa dijual murah, dia menggunakan bahan-bahan yang kurang baik. Itu pasti juga akan lebih memperparah kesehatan. Gitu. Kemudian yang ketiga, saya menghimbau kepada seluruh sahabat-sahabat kami dari Satpol PP untuk terus kita bergandeng tangan memberantas rokok ilegal agar pengusaha-pengusaha yang legal bisa tumbuh dengan baik, yang otomatis akan menambah penerimaan negara dan itu semua untuk pembangunan negara kita. Baik. Terima kasih Mbak Dhani, terus bisa mengedukasi masyarakat. Baik, ya, terima kasih. Bisa berinteraksi seperti ini, bisa mengedukasi masyarakat dan mudah-mudahan semuanya bisa. Kalau masih butuh silakan ke kantor Bea Cukai, kita layani dengan baik. Dengan Bea Cukai tanpa uang, tanpa apa-apa, semuanya mudah. Semuanya kita bantu, terutama yang mau ekspor dan mau berusaha secara legal kita bantu semaksimal mungkin. Baik Pak Nugroho Wahyu Widodo, terima kasih atas kebersamaannya di kesempatan pagi hari ini. Pak Wahyu mau rakor ya hari ini Pak ya. Ya sukses selalu ya. Baik Pak Nugroho, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi bagian Selatan, sukses selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dimanapun Anda berada ya, kalau kita berbicara mengenai rokok ya. Nah rokok ini memang ini bisa memberikan tambahan penerimaan negara, tapi juga berdampak bagi kesehatan ya. Nah kalau kita berbicara lagi mengenai rokok, kita akan berbicara mengenai kesehatan dampaknya. Nanti juga kita bersama dengan Prof. Alimin Maidin ya dari Direktur Hasanuddin Kontak ya, nanti akan kita fokus berbicara mengenai dampak rokok bagi kesehatan. Tetaplah bersama dengan kami di Pro 1 RRI Makassar. Jadi arisannya gimana bulan udah nanti? Cepat tarik dong, pasti aku yang menang loh. Udah dari kemarin aku nggak menang-menang terus. Neisha, aduh Neisha, suara TV-nya dikecilin sayang. Gak mau. Sayang, nggak boleh seperti itu. Suara TV-nya dikecilin. Saya juga anak-anak loh. Udah nggak apa-apa. Iya tapi sini sayang remote-nya. Ini nah. Neisha jangan begitu. Udah Aisyah nggak apa-apa. Udah loh Bu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga. Memang dari kecil anak-anak dinasehatin supaya sopan kalau besar seperti masa daerah Nias. Nah ide-ide gitu lah lafan rebut itu baik afatu. Artinya apa sih Bu? Dari kecil diajarin anak-anak kalau udah besar nanti tidak bisa lagi, karena kebiasaan baik dan sopan santun itu dimulai ya dari rumah. Makanya Neisha dengerin mama. Iya, pendengar dimanapun Anda berada, kami melanjutkan lagi kebersamaan kita di Pro 1 RRI Makassar dalam Dialog Lintas Makassar pagi untuk edisi Jumat ya, 17 Desember 2021. Kalau tadi kita bersama dengan Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi bagian Selatan ya. Dan saat ini saya juga sudah tersambung dengan Direktur Hasanuddin Kontak, Profesor Dr. Alimin Maidin. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua pendengar. Baik, apa kabar di pagi hari ini? Baik, sehat ya Pak Prof ya. Nah kalau Pak Prof ini pasti tidak merokok ya Pak Prof. Kita berbicara mengenai rokok yang saat ini harga cukai rokok akan mengalami peningkatan sebesar 12% di tahun 2022. Nah, apakah ini langkah cukup efektif dari pemerintah untuk menurunkan angka perokok di Indonesia, Pak? Khususnya juga di Sulawesi Selatan. Ya, para pendengar yang dimuliakan Allah, rokok ini adalah suatu barang yang sebenarnya mestinya tidak dikonsumsi oleh kita ini, tetapi kenyataannya menjadi dikonsumsi. Di Makassar saja ya, kota Makassar itu sekitar
3,5 miliar uang dibakar setiap hari. Nah, ini pemerintah mempunyai terobosan setelah dilakukan kajian secara ilmiah di seluruh dunia bahwa salah satu cara untuk menurunkan angka konsumsi rokok khususnya untuk anak, sebenarnya tembakannya untuk anak-anak adalah menaikkan cukai tembakau atau menaikkan harga. Sayangnya di Indonesia meskipun naik, cukai tembakau ini masih terjangkau oleh anak-anak untuk dibeli. Baik. Itu yang saya. Iya. Ya, ini masih terjangkau untuk anak-anak dibeli. Nah, sebaiknya kira-kira harganya berapa gitu Pak, supaya ini tidak terjangkau untuk anak-anak dibeli? Kalau anak-anak mestinya ya harga 5.000-an satu biji, satu batang. Baik. Pasien mana tidak beli? Harga 5.000 satu batang ini sudah tidak ada yang beli ya Pak ya? Ya. Karena yang kita harus lindungi adalah anak-anak penerus generasi kita, generasi bangsa. Penerus Yusuf Kalla, penerus D. Yusuf, penerus Habibie. Tapi kalau itu dia merokok, pasti otaknya tidak bisa seperti mereka. Pak, saya pengen bertanya gitu. Jika anak-anak merokok, misalnya ya dia mulai merokok ini sejak usia 6 tahun gitu ya, atau usia 10 tahun, tapi belum merasakan dampaknya saat ini. Nah, kira-kira dampak rokok itu bagi kesehatan baru dirasakan di usia berapa, Pak? Itu dampak rokok itu mulai terasa setelah mengkonsumsi rokok minimum 10 tahun kalau masih muda. Tetapi kalau pada umumnya itu kalau mau dilihat usia sudah 45 tahun ke atas itu sudah mulai kelihatan. Yang pertama kelihatan itu adalah giginya. Gigi ya? mulai rontok satu-satu, kemudian menyusul penyakit-penyakit lain, misalnya alopecia, botak, rambutnya botak, matanya mulai kabur, bahkan banyak yang terjadi kebutaan yang sebelum waktunya. Kemudian pindah kepada kalau kanker lebih butuh lebih lama lagi waktu, lebih 20 tahunan. Kanker leher, kanker paru-paru, penyakit jantung, penyakit hati, penyakit ginjal, kemudian turun ke bawah sampai semua penyakit-penyakit yang bisa mematikan. Termasuk kencing manis itu menjadi gampang terserang diabetes. Begitu. Baik, ya. Nah, Pak, khusus di Kota Makassar sendiri ya, berapakah jumlah perokok aktif yang mungkin Nasaruddin kontak ini punya data, Pak? Kita punya data itu 22,1%, 22,6% perokok aktif di Makassar. Jadi kalau kita ambil gampangnya kali 1,5 juta itu 320.000 perokok. Kali rata-rata harga rokok lah supaya gampang dihitung Rp1.000. Supaya gampang dihitung rata-rata 10 batang. Berarti 320.000 kali 10.000 berarti 3,2 miliar per hari uang dibakar. Kalau kita itu komparasi dengan membangun masjid atau rumah ibadah lainnya 30 kali 20 meter persegi kali 2,5 juta sudah bagus itu. Kalau 2,5 juta per meter itu hanya membutuhkan 1,5 miliar, berarti 2 rumah ibadah lebih dibakar setiap hari. Ini luar biasa. Padahal masjid Muhammadiyah di dekat rumah saya itu sudah bertahun-tahun tidak jadi-jadi. Baik. Nah, ini berarti cukup memprihatinkan ya, perokok aktif di Makassar. Apakah ini dari 22,6% ini berapa angka perokok anak-anak, Pak Dokter? Anak-anak merokok di Makassar sekitar 15% lebih. 15% lebih ya. Ini angka yang cukup memprihatinkan, Pak Prof.
Iya. Baik. Nah, Pak Dan Prof. itu berbahaya untuk generasi akan datang. Karena kita inginkan 2020, 2030, 2045 itu terjadi regenerasi, bonus demografi. Nah, Dan Pak, ini tidak mungkin terjadi bonus demografi kalau dia sakit-sakitan pada waktunya dia mengambil alih kepemimpinan bangsa ini. Baik Pak Prof. Nah, upaya pemerintah Kota Makassar ya untuk tentunya menurunkan jumlah perokok aktif ini seperti apa Pak Prof bekerja sama dengan Hasanuddin Kontak? Upaya pemerintah Kota Makassar telah melakukan berbagai pelatihan termasuk melatih para duta-duta remaja supaya bisa mempengaruhi teman-temannya jangan sampai terlibat rokok. Kemudian semua puskesmas yang ada di Kota Makassar itu dilengkapi dengan alat deteksi rokok sehingga dan disiapkan konsultasi untuk berhenti merokok. Jadi secara program pemerintah sebenarnya itu terutama ini dalam fase Pak Dani sebagai wali kota sudah cukup baik. Nanti akan datang ini Pak Dani akan juga melaunching itu mengenai tobacco care. Jadi masyarakat itu tidak langsung disuruh berhenti merokok, tapi care artinya perhatikanlah baik-baik orang lain, care orang lain, jangan sampai asap rokokmu mengimbas mereka. Baik. Nah, sosialisasi juga tentunya dilakukan oleh Hasanuddin Kontak. Nah, bagaimana penerapan sosialisasi tersebut, Pak Prof? Itu juga keliling kabupaten, menemui para bupati, wakil bupati untuk bisa menerapkan iklan. Kotanya bebas iklan rokok, karena iklan rokoklah yang paling berpengaruh terhadap jumlah perokok anak-anak. Jadi Hasanuddin Kontak juga melakukan pelatihan tersendiri dan itu didanai oleh Bloomberg. Iya. Nah, begitu, ya. kabupaten mana saja Pak Prof yang tentunya sudah Ada bekerja sama kabupaten dengan yang kita keliling. Yang pertama adalah Maros, kemudian Pangkep, Parepare, Sidrap, Wajo, Lulukumba, Bantaeng, dan Makassar sendiri. Dan yang sudah menerapkan itu perda iklan rokok adalah Pangkep. Nomor 1 Pangkep, ini akan menyusul Parepare dan seterusnya. Baik, saya ke pendengar yang ingin bergabung, silakan ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, assalamualaikum. Kebetulan dokternya nih. Kalau menurut saya, kan tadi ini orientasi anak-anak. Kalau saya, anak-anak itu kan tidak ngerti efeknya. Justru kalau saya berantas dulu yang di dokter-dokter yang merokok itu, Prof. Artinya, ketika anak-anak selalu dijadikan ukuran, itu kan memang dia tidak ngerti tentang efeknya rokok, sakit, sehat, apa-apa. Tetapi dokter kan jelas sudah tahu itu, bahwa justru banyak yang merokok. Baik, Nah, baik Pak Sam. Terima kasih. Ini Pak Sam adalah pecandu berat rokok rupanya. Baik, kalau pecandu berbicara tentang rokok, saya yakin pasti apapun itu, rokok itu adalah yang utama. Silahkan Pak Prof ini. Jadi kalau orang tua merokok itu kami tidak full konsentrasi di situ. Karena seperti itu tadi, semua ada bantahan alasannya. Nanti setelah giginya copot, jantungnya kena, pasang cincin dan seterusnya, baru berhenti merokok. Tetapi yang kita concern adalah anak-anak. Dokter disuruh berhenti, dokter sekarang ini tidak merokok lagi di muka publik. Jadi kalaupun dokter merokok, dia merokok di tempat tertentu. Jadi yang paling penting adalah iklan. Bagaimana caranya supaya iklan itu dibatasi sesuai dengan undang-undang. Ya, jadi ada aturannya oleh pemerintah negara Indonesia maupun perda sudah ada bagaimana memasang iklan. Itu yang penting.
Kalau orang tua dokter itu tidak ada lagi dokter merokok di muka umum. Baik. Ya, Jadi terima kasih. baik. Nah, Pak, sebagai closing statement silakan Pak Prof. Dr. Alimin Maidin. Sebagai closing statement, marilah para generasi muda penerus bangsa, harapan bangsa ini, jangan membelenggu dirimu daripada keuntungan ketagihan rokok. Karena itu akan membuat kau bodoh, tidak cerdas, tidak bisa menggantikan generasi penerus, generasi seperti Yusuf Kalla, B.J. Habibie, C. Yusuf, Baharudin Lopa, dan seterusnya yang banyak telah berjasa pada bangsa dan negeri ini. Sulawesi Selatan ini, Ananda ini adalah anak-anak yang sebenarnya cerdas. Kalau saya bisa profesor, maka Ananda semua juga bisa profesor. Baik. Oleh karena itu, jangan merusak dirimu dengan melakukan merokok sejak dini. Berhentilah merokok kalau sudah merokok, dan bantu teman-temanmu yang merokok untuk berhenti segera merokok untuk menemukan masa depan yang lebih cerah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Profesor Dr. Alimin Maidin atas waktunya bersama dengan RRI di kesempatan pagi hari ini. Sukses untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, dari Profesor Dr. Alimin Maidin tadi sudah bersama dengan kami ya. Tentunya rokok itu sangat membahayakan diri kita, kesehatan kita, apalagi generasi muda ya. Generasi muda itu adalah tentunya salah satu masa depan bangsa ya. Dan generasi muda adalah pencetak tentunya calon-calon pemimpin masa depan ya. Jadi jangan mendoktrin sesuatu yang tidak baik kepada anak-anak kita ya, dengan hal-hal yang tidak baik. Pengawasan orang tua itu yang penting ya. Pengawasan orang tua itu yang penting untuk menghindari hal-hal negatif yang bisa dilakukan oleh anak-anak kita, termasuk tentunya ya menghisap rokok di usia yang sangat dini. Mungkin ya kita tidak melihat efeknya saat ini, tapi ya di usia-usia sekitar 60 tahun, di usia 40 tahun ya kita sudah melihat efek dari rokok tersebut. Bagi pecandu rokok mungkin banyak bantahan yang bisa dilakukan ya, mungkin karena tidak ada efek yang dirasakan, tapi ya bisa saja efeknya itu nanti akan dirasakan di usia-usia 60-70 tahun ya. Nah, ini yang harus diperhatikan, apalagi juga orang tua yang memiliki anak-anak usia pertumbuhan yang masih labil. Nah, saya Dani mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini. Sukses selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya terus, ya terus, ya up, ya up, yeah. Are you ready, troops? Let's start. The top heroes, Kamal and Audrey. Yeah, Kamal and Audrey. Let's say it. Jangan parkir di hatiku. Kau pikir kau siapa, girl? Kau dekatiku berasa paling Nah, jangan di sini, jangan saling parkir di sini. Yup. Yang datang tapi girl, sekali digoda langsung kebal. Murahan, kau pikir aku cewek murahan. So stop thinking you're so fine, blow my mind. Hey Mickey, and stop saying things like people say. I don't want you. I know you wanna have me, but I don't want you. Kau dekatiku terus, but I say no. Kau dekati terus, but I say oh baby. Jangan parkir di hatiku. Hey girl, cantik sih memang cantik, seksi sih memang seksi, tapi jangan kepedean. Hey boy, bukan berarti kaya jadi lebay bergaya. Kau bisa semua maunya.
Semua mata memandangmu, semua hati memujamu sayangku. Aku hanya salah satu dari sekian banyak yang inginkanmu. Memang Tuhan adalah pelukis yang agung. Kau diciptakan begitu indah. Kemanakah engkau selama ini? Tahukah kau selalu ada di mimpi? Hanya engkaulah yang aku cari, tak butuh lagi yang lain. Hanya dirimu yang bisa lengkapi hidupku. Telah lama ku nantikan seorang yang bisa membuatku rindu. Terima kasih ku ucapkan untuk ingatkan rasanya jatuh cinta. Akan ku berikan segalanya untukmu, karena engkaulah yang terindah. Kemanakah engkau selama ini? Tahukah kau selalu ada di mimpi? Hanya engkaulah yang aku cari, tak butuh lagi yang lain. Hanya dirimu yang bisa lengkapi hidupku. Lengkapi hidupku. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Lintas Makassar Siang. garis genit, liriklah diriku sejenak. Arahkan matamu padaku sesaat, buatlah aku bergelora.
baris genit, lenggokkan pinggulmu sejenak. Ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, buat diriku terpana.